Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sekarang kita akan belajar. Saya tak tahu apakah sudah pernah saya sampaikan atau tidak. Kita membahas tentang perbedaan musibah, ujian, cobaan. Udah pernah sampaikan? Belum. Oke. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan belajar tentang perbedaan musibah, ujian, dan cobaan. Oke, musibah, ujian, dan cobaan. Lupa saya silent HP-nya. Dibantu Bu ya. Izin ya Bu ya. Lupa saya silent. Oke, jadi ribut ya. Maaf ya Bu. Oke. Kita akan membahas terkait dengan perbedaan musibah, ujian, dan cobaan. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama adalah musibah. Apa itu musibah? Musibah itu biasanya diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Ibu-ibu pernah dengar kata-kata istidraj? Pernah dengar kata-kata istidraj? Ibu-ibu jangan pernah iri ngelihat orang yang hidupnya enak tapi dia tidak ibadah. Dia punya uang banyak, dia punya rezeki banyak tapi nggak sholat. Dia punya rezeki banyak tapi nggak puasa. Dia punya rezeki banyak tapi nggak zakat. Itu orang sedang istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah Allah berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Kau tak sholat, ku kasih nikmat. Kau tak puasa, ku kasih nikmat. Kau tak ibadah, ku kasih nikmat. Sampai kapan? Hatta yataqatta. Sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Suara saya jelas? Maka ujung-ujungnya stroke mendadak, ujung-ujungnya PHK mendadak, ujung-ujungnya kedai terbakar mendadak. Jadi jangan pernah iri dengan orang yang nikmatnya banyak, tetapi dia jauh dari Allah. Itu orang itu tinggal nunggu waktu saja. Dia sedang istidraj. Istidraj itu adalah Allah cuekin dia, Allah nggak kasih ujian, Allah cuekin dia sampai akhirnya dia lupa dengan Allah, baru Allah kasih musibah. Nauzubillah. Maka ada teman saya bertanya, Ustazah, saya nggak sholat, nggak bakti sama orang tua, aman-aman aja kok hidup saya, katanya. Saya nggak bakti sama orang tua, nggak pernah datang ke rumahnya, aman-aman aja kok saya. Saya bilang sama dia, kamu sedang bukan aman, naik juga kok jabatan saya, kata dia. Enggak, kamu sedang tidak aman, karena kamu sedang istidraj. Istidraj itu adalah kau tak taat sama orang tua, Allah kasih kau nikmat. Kau tak ibadah, Allah kasih kau nikmat. Kau tak ibadah, tak taat sama orang tua, Allah kasih engkau naik jabatan. Sampai kau lupa sama Allah, akhirnya nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Ujung-ujungnya stroke mendadak, PHK mendadak. Memang 3 bulan setelah itu, saya dapat informasi kalau dia sudah di PHK. Bayangkan, hati-hati dengan istidraj. Awalnya adalah musibah, awalnya adalah istidraj, ujung-ujungnya adalah musibah. Musibah diberikan kepada orang yang bermaksiat. Saya ceramah, ada jemaah cerita. Cerita ini penting. Saya ceramah di satu ketika di satu masjid, saya bilang, hai ibu-ibu yang banyak rezeki, berbagi. Semakin kita tak berbagi, semakin banyak rezeki. Semakin tak berbagi, semakin naik rezeki. Semakin banyak uang, semakin pelit. Hati-hati, istidraj. Nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Jadi ada jemaah yang nanya ke saya, Ustazah, saya cuma bercerita kilas balik aja. Apa kilas baliknya? Ini kisah nyata. Saya itu Ustazah, di masjid ini, kemarin dengar ceramah Ustazah tentang istidraj. Allah kasih nikmat tak ibadah, Allah kasih nikmat tak ibadah, maka tunggu saatnya musibah akan datang. Jadi ceritalah dia, saya ini dengan suami, kerja saya adalah Ustazah, jualan Ustazah. Kerja saya adalah jualan gerobak sate, jualan sate.
Saya bikin satenya, suami saya bikin belanja, jajankan ke luar ya. Maka saya itu untungnya 100 perak, 1000 perak, 2000 perak Ustazah. Maka makin banyak jualan saya laku, saya bangun rumah, dari rumah saya jelek, sekarang ini rumahnya bagus Ustazah. Tapi saya memang pelit, enggak sedekah, enggak zakat. Karena bagi saya uang itu berharga, karena dapatnya dikit-dikit. Akhirnya dapat dikit, nabung. Jadilah rumah saya 6 petak, yang tinggalnya, yang rumah itu jauh di rumah, dekat rumah saya. Jadi dia nabung, dia pelit, lalu kemudian terbangun tanah, lalu kemudian dia buat rumah ada 6 pintu. Tapi saya pelit, enggak zakat, enggak puasa Ustazah. Saya enggak zakat, enggak sedekah Ustazah. Saking pelitnya saya, masyarakat itu sampai menisbatkan kalau orang pelit itu nama saya. Misalnya namanya si Tompul gitu ya. Maka kalau ada ibu pelit, oi si Tompul tuh mah gitu. Paham enggak? Saking masyarakat tuh tahu saya pelit. Saya tanya, emangnya waktu dibilang kayak gitu, sampai nama orang pelit dinisbatkan ke nama ibu, ibu senang enggak? Aman aja kok saya hidup saya. Terbangun saya rumah dari jualan. Aman aja, enggak ada masalah, biarlah. Katanya, saya bilang hati-hati bu, ibu harus bersedekah, harus zakat, nanti takutnya ibu istidraj. Nah itulah Ustazah, sampai saya sakit hati kemarin waktu Ustazah ceramah tentang istidraj. Sakit hati kenapa kata saya? Karena waktu Ustazah bilang, tak mau sedekah, ini nikmat. Tak mau sedekah, ini nikmat. Tak mau sedekah, ini nikmat. Sampai akhirnya Ustazah, semua orang tuh nengok saya Ustazah. Jadi kan saya ceramah semua orang nengok dia. Akhirnya Ustazah, saya komitmen untuk berubah. Tapi untuk memberikan susah. Memberi itu harus dilatih. Makanya uang tuh jangan simpan di hati. Uang tuh taruh di tangan aja. Karena uang simpan di hati, uang keluar hati sakit. Kalau simpan di tangan, uang keluar tangan tak sakit, hati tak sakit. Jadi dia mau sedekah, dia tunda terus. Padahal udah dengar ceramah saya. Suatu ketika 5 bulan dia nggak zakat, dia nggak sedekah. Nggak jadi-jadi dia mau sedekah. Rupanya bulan ke-6 kakinya sakit. Berobat alternatif ke Siak. Nyampe di Siak, dapat dia kabar rumahnya terbakar 6 petaknya. Dia bilang, saya ini istidraj Kak Ustazah. Saya bilang, iya. Andaikan dulu ibu mengamalkan dan berubah, nggak susah nunggu sampai 6 bulan. Kalau udah tahu ilmunya, berbagilah. Maka itu adalah musibah. Karena istidraj. Sekarang saya mulai lagi dari awal. Mulai dari awal dengan syariat. Yang kasih rezeki Allah, berbagilah dengan manusia. Karena orang yang makin tinggi nikmat, makin kurang ibadah, istidraj. Makanya kalau mau semakin tinggi nikmat, semakin tinggi ibadah. Semakin tinggi nikmat, semakin tinggi ibadah, biar tidak istidraj. Jangan pernah iri dengan orang nikmat banyak tapi tak sholat. Irilah dengan orang nikmat biasa-biasa aja tapi taat. Karena orang nikmat banyak tapi tak sholat, tak puasa, istidraj, tunggu waktu aja. Maka jangan kita pikir, teman saya bilang gini, Nel, iya, teman saya itu ngumpul-ngumpulkan uang, ujung-ujungnya hilang uangnya. Aku banyak uangku terkumpul, ndak hilang-hilang aku doh. Oh, jangan-jangan dia diuji Allah sementara kamu diabaikan Allah. Kalau ada ibu tak punya masalah dalam 3 bulan, tak ada orang menceritakan, tak ada sakit, kemudian tidak ada ban motor jatuh masuk parit, tidak ada suami yang nyakitin, tidak ada uang hilang, hati-hati. Jangan-jangan sedang dicuekin oleh Allah dan tidak diuji. Itu istidraj. Prosesnya istidraj, ujungnya adalah musibah. Oke? Jadi sementara kalau masih ada kita yang disakiti, masih ada kita yang diuji, masih ada kita sakit perut, masih ada kita sakit, masih ada anak kita sakit, masih ada uang susah, itu aman. Berarti bukan istidraj. Jangan mengira hidup itu aman-aman aja. Pas dia aman, nanti Allah banting. Na'udzubillah. Aku tidak sholat kok, aman aja hidupku. Hati-hati. Oke? Jadi musibah Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Yang kedua adalah ujian. Ujian Allah berikan kepada orang yang taat. Ibu-ibu,
Ibu kuliah 1 semester atau anak ibu sekolah 1 semester. Selama dia sekolah, maka dia aktif bertanya, duduk paling depan, guru nomor 1, tugas dikerjakan, tugas kelompok dikerjakan. Tahu-tahu waktu ujian akhir semester, sakit mah tak datang ujian, walaupun cuma 1 jam. Kira-kira lulus nggak? Lulus nggak? Walaupun selama belajar dia pintar, tapi ketika tak ikut ujian tidak akan lulus. Walaupun ujian cuma 1 jam. Karena ujian itu lebih sedikit dibanding nikmat. Maka kalau mau lulus, ikut ujian. Jangan remedial. Kalau remedial, ujian lagi sampai lulus ujian. Maka sama dengan iman. Seiman-imannya kita, kalau tidak ikut ujian, tidak akan naik kelas. Maka kalau mau diuji, maka kalau diuji oleh Allah, selesaikan ujian sampai tidak remedial, sampai naik kelas. Karena orang yang diuji oleh Allah adalah orang-orang yang Allah sayang. Allah ingin melihat kita bertahan atau tidak dalam keimanan saat hidup itu, saat susah-susahnya, saat hidup lagi capek-capeknya. Ustazah, ya, saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah zakat, tapi uang saya kok hilang juga ya, itu ujian. Kita udah baik, takdir enggak juga baik, itu ujian. Paham? Saya udah jadi istri yang baik, udah doakan suami saya sholat, udah ajak anak saya sholat, tapi mereka kok marah-marah terus ya sama saya ya. Hati saya sakit, disakiti terus sama suami, itu ujian. Allah ingin lihat, berhenti nggak berbuat baik. Allah ingin lihat. Ustazah, saya udah sedekah saya di masjid 100.000, kok keluar hilang motor saya. Kok makin sedekah makin susah hidup saya. Itu ujian. Allah pengen lihat saat ibu Allah susahkan, ibu tetap bertahan nggak dalam ibadah. Kalau ibu bilang gini, percuma sedekahnya, hilangnya motornya, gagal ibu. Nggak naik kelas. Kalau ibu bilang, walaupun hilang motorku ya Allah, aku tetap berbuat baik. Walaupun aku ingatkan suamiku sudah kayak gitu, dia melawan, aku disakiti, aku tetap ibadah kepadamu ya Allah. Aku tetap setia kepadamu ya Allah. Aku tetap sholat ya Allah. Walaupun pedih hidupku, aku tetap puasa ya Allah. Kira-kira kalau kita setia saat Allah ngasih yang tidak baik menurut kita, kira-kira Allah suka enggak? Allah suka. Contohnya gini, suami ibu kerja. Tahu-tahu kerja udah ngasih nafkah ibu 20 tahun. Tahu-tahu dia PHK. Suami ibu PHK, ibu marah-marah. Misalnya ibu marah-marah nih, kalau suaminya PHK, itu suami pasti tidak akan suka. Saya kasih kau nikmat 20 tahun, baru sebulan aku PHK, kamu sudah marah-marah. Sama dengan hidup. Saya kasih nikmat banyak, baru sedikit saya kasih sakit, kamu marah-marah. Saya punya banyak contoh. Saya pergi mengajak orang tua saya untuk menjenguk temannya yang sakit. Usianya 60. Sakit bu, sakit ustazah, sakit tengkuk, sakit semuanya ustazah. Ngeluh dia. Saya bilang, udah berapa lama sakit bu? Udah 3 hari ustazah. Oh, udah berapa lama sembuh? 60 tahun saja. 60 tahun Allah kasih nikmat. Ibu Allah kasih sakit cuma 3 hari, jangan fokus dengan sakitnya. Fokuslah dengan nikmat yang lebih banyak. Allah kasih suami kerja 20 tahun. Baru 1 bulan di PHK, sabarlah dulu. Karena Allah udah kasih banyak nikmat. Tetap bertahan dalam keimanan, tetap sholat, tetap puasa. Ya Allah, apapun katamu aku tetap sholat. Ya Allah, apapun katamu aku tetap puasa. Ya Allah, apapun kata kamu aku tetap ibadah. Ya Allah, sepedih apapun aku punya suami zalim, aku tetap sholat. Kira-kira setia enggak? Setia kita sama Allah, kira-kira Allah suka enggak? Suka. Maka hati-hati. Kalau ibu merasa ibu sholat, puasa, zakat, hidup susah juga, itu ujian. Lewati sampai lulus. Misalnya nih, kalau ibu udah lulus, ibu udah jadi kakak kelas. Contoh, ibu punya anak 2 sakit, suami sakit, orang tua sakit juga di kampung. Bingung, semuanya sakit. Itu ujian.
Ibu lewati itu. Ibu naik kelas. Suatu ketika ada teman ibu yang anaknya sakit 1 orang. Woi, anakku sakit loh. Ibu bilang apa? Woi, kemarin aku lebih parah lagi. Anakku sakit 2, suamiku sakit, emakku sakit. Bisa kok, insya Allah bisa. Kenapa ibu bisa nasihatin? Karena ibu udah kakak kelas. Paham? Kalau ibu digosipin orang, ibu nggak tidur 3 hari 3 malam, nggak naik kelas. Jadi kalau digosipin orang harus terbiasa. Harus terbiasa, dizolimin orang harus terbiasa. Supaya naik kelas. Dan nanti ibu tanya sama orang. Ada orang cerita kepada ibu. Dulu aku digosipkan loh, aku dizolimi. Nggak apa-apa, aman aja, everything is okay. Kenapa bisa ngomong gitu? Karena ibu udah naik kelas. Paham? Ujian itu saat kita baik, tapi masalah tetap datang. Kalau musibah tadi adalah saat kita jahat, tidak taat, nikmat banyak, istidraj, ujung-ujungnya musibah. Tapi kalau ujian adalah kita baik, masalah tetap datang. Saya udah mengaji Quran, saya udah baca buku, saya udah taat sama Allah, hidup saya masih gini-gini aja. Itu ujian. Maka tidak ada cara lain bahwa ketika ujian datang, pertahankan ibadah kita. Bapak saya dulu sakit 30 tahun. Sholatnya baring terus. Suatu ketika bisa jalan. Waktu sholat terpletok kakinya sakit lagi. Apa katanya? Waktu itu saya suruh istighfar. Karena bapak saya sakit gula sudah lama. Sekarang sembuh. Makin sholat awak makin sakit kaki awak. Saya bilang, Pak, itu ujian. Allah pengen lihat bapak makin sholat makin sakit kaki. Tetap sholat enggak? Kalau bapak tetap sholat, bapak naik kelas. Kalau bapak berhenti, maka itu bukan naik kelas. Paham? Nah, itu ujian. Ujian diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kalau ciri-ciri dia musibah adalah kita tak sholat, tak puasa, tak zakat. Kok hidup kita mana-mana aja ya? Nah, itu bahaya itu. Kok aku nutup aurat keluar rumah, pakai baju ketebe, buang sampah, kok aman aja ya? Nggak ada masalah hidupku dong, bahaya itu. Tapi kalau ujian, Allah berikan masalah. Itu tanda baik. Kenapa Allah kasih ujian? Kadang-kadang Allah pengen kita bangun sepertiga malam, bentangkan sejadah, meminta kepadanya. Masalahnya setelah sejadah dibentang, masalah hilang, sejadah hilang. Na'udzubillah. Jadi ibadah itu dipaksakan. Al-iman yazid wa yankus, iman itu kadang naik, kadang turun. Waktu dia naik, kerjakan ibadah. Waktu dia turun, paksakan. Oke? Pertama musibah untuk orang maksiat. Kedua adalah ujian untuk orang beriman. Yang ketiga adalah cobaan. Terakhir. Apa itu cobaan? Cobaan itu adalah untuk orang yang Allah sayang. Jadi Allah berikan, Allah coba, Allah sentil di tempat kejadian. Contoh, suaminya minta buatkan. Dek, buatkan abang teh talua, dek. Tunggu dulu bang, ada film Ikatan Cintanya. Terus tanya lagi, dek. Cepatlah dek, tunggu dulu bang, iklan aku buatkan nanti bang. Rupanya pas mau dibuatkan 7 lungkang. Itu cobaan. Ibu mau pergi ke pasar, ke Indomaret. Apa kata suaminya? Nanti aja lah sama abang. Santailah bang, aku pergi sendiri aja lah. Pergi juga. Masuk parit, itu ujian. Itu cobaan. Langsung diingatkan. Saya berfoto dengan teman. Ada teman saya bilang, HP saya paling bagus. Saya aja yang foto. Ya kan? Padahal HP-nya tak bagus-bagus banget. Ujung-ujungnya terjatuh. Karena kesombongan. Ujian. Cobaan. Itu cobaan. Saya punya rekan pakai gelang, pakai cincin, pakai emas, kalung emas, naik motor. Apa kata bapaknya? Kamu buka tuh dulu, kamu naik motor nanti dijamret. Santailah pak, bapak ini nyinyir kali depan mata saya. Saya bilang kalau bapakmu suruh buka, dia khawatir bukalah kamu naik motor atau pergi sama saya. Nggak Nel, santailah, rempong kali katanya. Memang itu dibilangnya.
Saya duluan sampai ke tujuan, saya telepon, lu kemana lama kali? Nel, aku dijamret. Cobaan. Hati-hati kata-kata dengan suami. Rempong kali abang Nimah, macam-macam. Itu ujian, itu cobaan. Langsung Allah coba. Paham atau bingung? Paham ya? Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu hal yang buruk, kita cek dulu itu cobaan atau ujian. Atau musibah. Nel, mobilku susah parkir. Terpuruk. Makanya aku telat. Itu cobaan, ujian atau musibah kata teman saya. Tengok dulu jangka pendek. Kamu melakukan kesalahan apa? Nggak ada doh, tadi Maria tukang parkir aja nyok, langsung 7 lungkang. Nah, itu cobaan. Tapi kalau dia udah baik, dia udah sholat, udah puasa, udah zakat, udah taat, udah baik, udah saling berbagi, itu ujian. Tapi kalau dia tak sholat, tak puasa, tak zakat, itu musibah. Dan tidak melakukan kesalahan hari ini, itu musibah. Ditunggu oleh Allah. Tujuan kita belajar ini adalah agar kita tahu pada diri kita, bukan pada diri orang. Jangan nanti rumah orang terbakar, itulah musibah. Belum tentu. Jangan-jangan itu ujian karena dia taat. Oke? Dah, itu aja. Musibah untuk orang maksiat, ujian untuk orang beriman, cobaan untuk orang-orang yang diingatkan oleh Allah. Kenapa Allah kasih musibah? Supaya orang yang taat bertaubat. Kenapa Allah kasih ujian? Supaya orang yang tidak taat bertaubat. Kenapa Allah kasih ujian? Supaya yang taat semakin taat. Kemudian kenapa Allah kasih cobaan? Supaya orang-orang yang sadar saat itu dia muhasabah diri. Maka hidup ini capek. Hidup penuh ujian. Laqad khalaqnal insana fi kabak. Bahwa manusia itu dilahirkan dalam situasi capek. Tak ada yang tak capek. Hidup ini capek. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang hidup capek. Maka dengan kecapean hidup itu kita ibadah sebanyak-banyaknya, nggak ada masalah, lakukan yang terbaik. Kalau dia dicoba, berubah. Kalau itu ujian, lewati. Kalau itu musibah, berubah ke arah yang lebih baik. Insya Allah, hanya kita dan Allah yang tahu apakah yang terjadi pada diri kita, musibah, ujian, atau cobaan. Tidak usah menilai orang, karena innallaha ahkamul hakimin. Allah lah sebaik-baiknya hakim yang paling adil. Wallahu a'lam bishawab. Oke? Cukup ya? Oke, semoga bermanfaat. Nanti bulan depan saya tanya lagi. Kalau tak dapat jawab, angkat kaki. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya Mujib.